Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama saya Mami Umar di sini. Ini suasana mau tes swab dulu ya. Doain mudah-mudahan kita semua negatif. Yes. Are you ready? Umar, you are must, but look at your lips. I can see your lips and your teeth even. Suasana di Terminal 3, ya Allah, lenggang sih. Umar, come on, come here, come. Umar, alhamdulillah udah nyampe. Nah, apa saja yang dilakukan di Bandara KLIA Malaysia ini? Jadi saat kita turun dari pesawat itu, sebelum sampai ke bagian imigrasi, ada antrian, disiapkan antrian dan juga banyak sekali petugas. Ada yang askar, petugasnya itu ada yang juga pihak imigrasi, ada juga yang dari pihak rumah sakit. Jadi ada disiapkan tempat khusus, discuss gitu, seperti suasananya seperti sedang berada di rumah sakit. Semua perawat, semua juru rawat dan dokter memakai alat pelindung diri. Jadi di situ saya nggak bisa record tentu saja. Jadi saya mau ceritakan saja. Di saat antrian itu juga kita harus jaga jarak 1 meter dari hadapan dan juga dari belakang. Ada petugas yang sengaja cek masing-masing harus download aplikasi MySejahtera. Jadi ada yang cek orang per orang, dicek sudah download belum. Di situ ada barcode disediakan, untuk login harus scan barcode tersebut. Di situ juga dikasih tahu bagaimana caranya, harus antri. Baik yang warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara Malaysia. Nah, di saat antrian itu ataupun di queue itu ya, alhamdulillah karena saya nggak pergi ke toilet dulu, keluarga kami nggak ke toilet dulu, jadi kita ada di urutan yang ketiga paling depan. Jadi tidak terlalu lama menunggu, walaupun lama juga sih prosesnya karena di hadapan kita itu ada yang tes swab di situ, jadi kita harus menunggu dan tempatnya pun sangat dibatasi, harus nggak boleh berdekatan gini, nggak boleh berdempetan, harus jaga jarak. Setelah login MySejahtera, proses selanjutnya apa? Menyerahkan hasil tes swab ke juru rawat di situ, ke juru rawat khusus untuk tangani COVID. Oke, jadi kita hasilnya itu diberikan ke juru rawat ataupun ke dokter khusus yang menangani. Setelah diserahkan, mereka akan mengecek satu persatu dan kami semua menunggu 15 menit dan kami dibolehkan untuk mengikuti proses selanjutnya, yaitu pemakaian gelang. Nah, ada juga yang melakukan tes swab di airport. Kalau misalkan hasil tes itu sudah lebih dari 3 hari, maka mereka harus melakukan tes swab di bandara, dan itu kita menunggu harus lama.
lebih dari 1 jam 2 jam sampai hasilnya keluar dan dinyatakan negatif. Ada juga screening, dan alhamdulillah kami sekeluarga tidak melewati itu di bandara Malaysia, karena hasil tes swab kita diterima dan memang hasilnya masih kurang dari 3 hari, jadi masih boleh. Kemudian dipakaikanlah gelang ini. Nah, karena saya dan anak-anak itu menunggu setelah pakai gelang ini, petugas bilang ini jangan dibuka sebelum 14 hari. Sebelum 14 hari masa karantina berakhir, ini nggak boleh dicopot, nggak boleh kemana-mana. Menandatangani surat perjanjian bahwa selama masa karantina tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu siapa-siapa, dan gelang ini tidak boleh dilepas. Kemudian setelah masa 14 hari masa karantina berakhir, kami sekeluarga harus melakukan tes swab lagi. Selama masa karantina duduk kat rumah, gak boleh kemana-mana, gak boleh belanja, apalagi jalan-jalan, apalagi liburan. Duduk kat rumah saja. Alhamdulillah anak-anak juga belum sekolah, dan suami juga masih boleh bekerja di rumah. Kalian ada juga yang pengalaman dengan saya, pasti masing-masing orang masing-masing pengalaman, gak akan sama. Dan ini adalah pengalamannya Mami Umar dan keluarga. Kalau ada yang salah dan memang kalian merasa tersinggung, mohon untuk dimaafkan ya. Kalian juga boleh share juga pengalaman kalian di kolom komentar, oke, untuk menjadi pelajaran dan pengetahuan untuk viewers yang lain. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video Mami Umar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kick.